Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nafsarbiansyah. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Budian. Di sini saya ingin mempresentasikan yaitu eh, eh, dalam mengerjakan UAS, setiap mahasiswa dapat melakukan perekaman berupa perhitungan pretest dan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS dengan instrumen yang memenuhi ukuran sampel, cara mengambil sampel dan sesuai indikator yang tepat. Selanjutnya kita ke bagian SPSS, ke aplikasi SPSS. Di sini ada data view dan variable view. Di sini masukkan variable view-nya. Sebelum itu saya di sini menggunakan kuesioner pengaruh kualitas dalam pelayanan BAK terhadap mahasiswa Politeknik STN Jakarta. Di sini X-nya itu sebagai kualitas pelayanan dan Y-nya itu sebagai kepuasan mahasiswa. Di sini sebenarnya tadi saya memasukkan respondennya 30 responden. Jadi tadi pas saya ngerjakan tuh hanya 30 responden saja yang saya kerjakan. Balik lagi ke SPSS. Nah, di sini kita tinggal masukin aja nih data yang saya udah buat di Excel. Nah, ini tinggal kita copy aja. Tinggal di copy. Ctrl C. Mungkin kita tulis dulu ya, X1, X2, X3, total X, Y1, Y2, Y3, total X. Maaf ada kesalahan. Total Y. Nah, di sini desimalnya kita ganti ke 0 semua ya. Kita ganti ke 0 semua. Karena kita mau uji validitas dulu nih. Mau diuji validitas, jadi kita desimalnya kita nolkan semua. Kita nolkan semua. Nah, di sini di value ini saya kan sudah membuat datanya di sini. Nah, nilai sangat setuju itu 4, setuju 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Saya membuat skala 4 liter. Kita balik lagi ke SPSS tadi. Yang keempat itu sangat setuju. Ketiga setuju. Kedua tidak setuju. Pertama sangat tidak setuju. Nah, tinggal klik OK. Di sini kita copy aja. Tetapi yang total X dan total Y-nya tidak usah dimasukkan ya value-nya. Hanya yang X1, X2, X3 sama Y1, Y2, Y3 aja. Sudah seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, di data view ini tadi kan kita sudah membuat di variable view-nya. Di name-nya itu ada X1, X2, X3, X3 total X, Y1, Y2, Y3 total Y. Nah, otomatis di data view sudah tercantum ini semua. Tadi kan saya sudah buat datanya di Excel, tinggal kita copy aja. Tinggal kita copy. Ctrl C. Kita ke SPSS. Tadi ada respondennya berjumlah 30 responden. Ctrl V. Langkah selanjutnya sama aja, kita blok lagi di Y1, Y2, Y3.
dan jumlahnya. Ctrl C. Kita ke total Y. Total Y-nya itu sampai 30 juga. Nah, sudah seperti ini, kita mau menguji uji validitas, di mana uji validitas itu kita di bagian correlate ke bivariate. Nah, di dalam bivariate ini variabel-variabel saya masukin semua x1, x2, x3, total x, y1, y2, y3, total y. Nah, ketika sudah dimasukin semua variabel ya, jangan lupa klik person, to tail, dan flag significant correlation, di mana flag significant correlation ini menandai bintang. Nah, kalau menandai bintang, artinya data tersebut signifikan. Ketika sudah semua diklik, kita pencet OK. Nah, ini adalah output yang sudah saya buat, outputnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan di mana uji validitas itu dari ke-8 pertanyaan, dari ke-6 pertanyaan, nilai on correlation-nya atau R hitung, item nomor X2 ini tidak terdeteksi atau datanya tidak signifikan atau tidak valid. Dan untuk nomor Y2 adalah lebih kecil dari R tabel untuk nilai signifikan 0,05, di mana kita dapat ketahui untuk membaca R tabel, tentukan terlebih dahulu nilai DF atau degree of freedom dan taraf signifikan. Adapun nilai DF diperoleh oleh rumus DF sama dengan N kurang 2, di mana N jumlah kasus atau dibagi sampel. Untuk N adalah 30, di mana responden saya tadi yang sudah saya buat di kuesioner di Wolfram, itu ada 30 responden. Maka degree of freedom-nya itu 30 dikurang 2, yaitu 28. Selanjutnya perhatikan pada tabel. Pada tabel ini, 30 kurang 2 itu 28. Kita memakai 0,05. Di mana 28 itu 0,5 itu 0.361007. Jadi untuk X2 dan Y2 ini di bawah, atau bisa dibilang di bawah dari R tabel 0,05 itu. Jadi dengan demikian item nomor X2 dan Y2 itu dinyatakan tidak valid, dan data yang tidak valid itu seharusnya dibuang. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang hipotesis korelasi, di mana sebentar, kita buka SPSS terlebih dahulu. Iya, di mana uji selanjutnya itu saya akan menjelaskan uji hipotesis korelasi, di mana analisis korelasi sederhana digunakan untuk mengukur derajat keeratan hubungan dan mengetahui arah hubungan antar dua variabel penelitian. Dua derajat keeratan hubungan tersebut akan dinyatakan dengan nilai koefisien korelasi atau R. Simbol R digunakan untuk koefisien korelasi sampel sebagai penduga bagi koefisien korelasi populasi. Yang terakhir ada populasi R2 atau R square, melambangkan koefisien determinasi. Nah, di X ini, variabel X ini itu saya kualitas pelayanan, dan Y-nya ini, variabel Y ini kepuasan mahasiswa. Maka pertanyaan penelitiannya yaitu, apakah terdapat hubungan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan? Nah, selanjutnya kita akan menguji. Di sini kita masukkan data X1, X2, X3, total X, Y1, Y2, Y3, dan total Y. Nah,
Sudah saya masukkan data ini, desimalnya kita nolkan dulu. Kita nolkan semua. Nah, selanjutnya value-nya kita buat. Tadi kan saya sudah membuat yang 4 itu sangat setuju. Yang ketiga setuju. Yang kedua tidak setuju. Setuju. Yang pertama sangat tidak setuju. Nah, kita pencet OK, kita copy. Nah, di sini untuk total X dan Y juga tidak dipakai ya. Y1 ya sama X1 sampai 3 sama Y1 sampai 3 aja. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memasukkan value-nya ini, kita ganti menjadi scale semua. Nah, selanjutnya ke data view. Kita masukkan lagi data yang sudah kita buat di Excel yang tadi dari kuesioner yang saya buat. Ini jawaban-jawabannya atas jawaban responden yang 30 orang ini. Kita copy, kita paste, Ctrl V. Selanjutnya, langkah selanjutnya sama aja. Kita sekarang masukin yang Y-nya, Ctrl C, kita blok semuanya, Ctrl V. Nah, setelah kita masukin data-datanya, kita analisis. Nah, di sini ada correlate. Correlate kita sama aja kayak tadi uji validitas, cuman di sini hanya total saja yang saya masukkan karena di dalam hipotesis korelasi ini saya akan membandingkan antara kualitas pelayanan dan juga antara kepuasan mahasiswa. Itu kita klik percentile dan flag signification correlation. Kita klik OK. Nah, ini adalah bentuk output yang tadi kita uji hipotesis korelasi di mana di sini saya sudah membuat penjelasannya di mana jadi dalam pengambilan keputusan dikarenakan persen diukur dari nilai R-nya kurang dari nilai R tabel, maka X variabel kualitas pelayanan terhadap variabel Y atau kepuasan mahasiswa tidak terdapat korelasi antar variabel penelitian, di mana di X ini persen correlation-nya itu 0.201, di mana responden kita itu tadi 30 dan kita memakai 0,05 atau 5% ini yaitu 0,361. Jadi nilai R tabel itu kurang dari nilai R-nya itu kurang dari nilai R tabel, maka tidak ada hubungan atau tidak ada korelasi antar variabel. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.